Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya teman-teman. Sekarang kita mau melanjutkan membahas kisi-kisi PAT kelas 8 mata pelajaran matematika. Kalau di video sebelumnya itu sudah kita bahas bab teorema Pitagoras, ada 9 soal. Sekarang kita lanjutkan ke bab yang kedua, yaitu lingkaran. Lingkaran ini nanti ada 10 soal ya, yang 8 soal pilihan ganda, yang 2 soal menjodohkan. Langsung aja ya, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, bab lingkaran. Oke, soalnya seperti ini. Nomor 10 ya. Ini tentang unsur-unsur lingkaran. Jadi kalian harus tahu bagian-bagian dari lingkaran ya. Perhatikan gambar lingkaran berikut, unsur-unsur lingkaran yang sesuai ya. Di sini kita kalau ada soal langsung fokus ke pilihannya aja ya. Ada OA, CD, OE sama AOB ya. OA itu mana? OA itu ini ya. OA itu apa namanya dia? Unsur lingkaran apa? OA itu sama kayak OB, sama kayak OD, sama OC juga. Dia jari-jari lingkaran ya. Jadi jarak dari titik pusat ke ini ya, keliling lingkaran itu disebut jari-jari. Berarti jawabannya itu antara yang A sama yang D ya, jari-jari. Oke. Ini A, B, C, D. Berarti yang ini jelas bukan ya. Sekarang lanjut ke CD-nya. CD itu mana sih? CD itu ini. Nah, ini garis apa? Ya. Bisa juga garis lengkung ini, CD. Oke. CD itu berarti kalau garis lurus yang ini namanya apa ya? Tali busur ya. Tali busur. Bisa juga busur, tapi kalau yang lengkung ini CD. Sekarang kita lihat OE-nya ya. OE itu apa? OE itu apotema ya. Apotema itu jarak dari titik pusat ke tali busur. Ini disebut apotema. Ini benar semua apotema. Kemudian AOB-nya. AOB ya. AOB itu apa namanya? AOB itu kan daerah ini nih ya. Berarti dia disebut juring. Berarti jawabannya tadi yang benar semua yang D. Itu ya, teman-teman harus tahu semua. Jari-jari, diameter itu garis tengah, kemudian ada busur itu garis lengkung lingkaran ya, tali busur itu garis lurus ya, bagian dari lingkaran yang ada di dalamnya lingkaran. Kemudian ada tembereng, itu daerah yang dibatasi oleh jari-jari oleh busur dan tali busur. Kalau juring itu daerah yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan busur, juring ya. Kemudian ada apotema, itu jarak dari titik pusat ke tali busur, itu apotema. Yuk sekarang kita lanjut. Cuma ini nggak ada pilihannya ya, nggak apa-apa ya, nanti kita tetap coba kerjakan nomor 11. Tapi nanti kalau di kisi-kisi ini sih ini tipe pilihan ganda, jadi harusnya ada pilihannya. Sebuah lapangan berbentuk lingkaran dengan diameternya 50. Jika Andi berlari mengelilingi lapangan sekali, maka jarak yang ditempuh adalah berapa meter jaraknya ya. Oke, berarti kita mau mencari apa? Andi itu mengelilingi lapangan, otomatis kita mencari kelilingnya lapangan itu, berarti kelilingnya lingkaran. Karena mengelilingnya hanya sekali ya sudah, berarti kita ngitung satu kali aja. Nah, tapi kalau nanti tiba-tiba di soal munculnya 2 kali atau 50 kali atau 100 kali, tinggal kita kalikan saja. Misalkan mengelilinginya 10 kali, berarti 10 kali keliling lingkaran gitu ya. Sekarang kita coba lanjut, kita hitung ya, hitung. Yuk, nomor 11.
nomor 11 berarti mencari kelilingnya lingkaran. Rumusnya apa? Keliling lingkaran. Keliling lingkaran rumusnya ya pi kali d. Nah, bisa juga 2πr ya, 2 kali pi kali r. Tapi karena di sini diketahui diameter, jadi langsung pakai diameter saja. Pi-nya berapa? 3,14 kali diameternya 50. Berarti hasilnya 5, 4 kali 5 20. Ini 7, ini 15 ya. Ditambahin 0, di belakang koma 2 angka. Jadi 157,00 atau ditulis 157 saja. 157 meter. Itu ya, nomor 11 tentang keliling lingkaran. Jadi kalian harus tahu keliling lingkaran ini rumusnya. Pi kali D. Oke ya, keliling lingkaran. Jadi yang pertama unsur, yang kedua keliling. Sekarang berikutnya yang ketiga, di sini nomor 12 ya. Berdasarkan gambar di atas yang merupakan tembereng. Ini masih unsur-unsur lingkaran nih. Tembereng itu mana? Tembereng itu dia daerah ya, bukan garis. Nah, jadi daerah arsiran. Berarti jawabannya itu antara B sama D. Di sini yang daerah arsiran mana? Ada dua kan? Ini nih, daerah AOB sama daerah BD. Ini arsiran. Nah, ingat pengertian tembereng atau namanya tembereng itu gimana? Tembereng itu daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Nah, kalau kayak gitu berarti yang mana? Busur dan tali busur. Ini daerahnya. Berarti jawabannya yang D. BD. Oke. Lanjut ya. Sekarang kita ke nomor 13. Jika sudut ACB 65 ya, maka besar sudut AOB-nya adalah berapa? Oke. Ini materi tentang apa ya? Tentang sudut pusat dan sudut keliling ya. Sudutnya ada di dalamnya lingkaran. Yang dimaksud sudut pusat itu sudut yang ada di pusatnya lingkaran. Pusat lingkaran tuh mana ini? Nah, ini sudut pusat. Kalau sudut keliling berarti sudut yang ada di kelilingnya lingkaran. Keliling lingkaran tuh kan pinggir sini nih. Nah, berarti kalau di sini ACB 65 ini sudut pusat atau sudut keliling? Keliling ya. Nah, ini sudut keliling. Kemudian ini sudut pusat. Kalau dari gambar saja kan kita udah kelihatan nih, kalau sudut keliling itu dia lebih kecil kan daripada sudut pusatnya. Nah, berarti hubungan sudut pusat sama sudut keliling yaitu sudut pusat besarnya 2 kalinya sudut keliling ya. Jadi sudut pusat ya, P pusat, kita tulis lengkap aja ya, itu sama dengan 2 kali sudut keliling. Oke. Di sini berarti sudut pusatnya mana? Yang namanya pusat ini AOB. Jadi sudut AOB itu sama dengan 2 kali kelilingnya ini 65. 2 kali 65 berapa? 130 derajat. Berarti jawabannya yang D. Oke. Kita ya. Lanjut. Kita ke soal nomor 14. Soal nomor 14 masih sama tentang sudut pusat sama sudut keliling. Pertanyaannya sudut ACD. ACD ya. ACD. Yang dimaksud ACD itu mana? Ini ACD nih. Nah, Miss beri tanda kotak ya. Dia sudut pusat atau sudut keliling? Keliling ya. Kenapa? Karena ya ada di pinggirnya lingkaran, kelilingnya lingkaran. Terus pusatnya yang mana, Miss? Pusatnya itu yang ini. Nah, ini titik tengahnya. Artinya sudut pusatnya ini dia merupakan sudut lurus
ya. Ini ada diameter lurus ya. Berarti sudut pusatnya sama dengan 180 derajat. Berarti sudut kelilingnya berapa? Kalau tadi sudut pusat itu 2 kalinya sudut keliling, berarti sudut keliling ya, keliling sama dengan setengah dari sudut pusat ya. Setengah dari sudut pusat. Berarti berapa? Setengah dari 180 derajat. Hasilnya sama dengan 90. Jawabannya yang B. Oke teman-teman. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 15 ya. Coba perhatikan dulu teman-teman soal nomor 15. Soal nomor 15 itu sudah tahu dua sudutnya ya. Ada dua sudut, kemudian ada busurnya udah tahu, AB-nya itu 30. AB itu ini ya, garis lengkung ini. AB-nya 30. Kalau coba ya kita baca dulu. Panjang busur AB sama dengan 30. Sudut AOB-nya 40 derajat ya. Nah, kemudian sudut COD-nya 60 derajat. Panjang busur CD-nya berapa ini? Nah, ini CD. Berarti ini tanda tanya. Kalau 40 derajat itu di sininya 30 cm. Berarti kalau 60 derajat sininya berapa? Gitu aja logikanya. Berarti 40 derajat ya. Kalau 40 derajat panjangnya 30 cm. Nah, berarti kalau 60 derajat panjangnya itu berapa? X. Nah, cara mencari X-nya gimana? Cara mencari X-nya kita kalikan silang ya. 30 sama 60, 40 sama X. Berarti X-nya sama dengan ini. Yang di atas tuh ada angka 2 angka ya. Berarti ini sama ini. 30 dikali 60 derajat per 40 derajat. Nah, ini 0 sama 0 bisa coret nih, ya kan? 6 sama 4 kita sederhanakan dibagi 2, 6 bagi 2 3, 4 bagi 2 2. Kemudian 30 dibagi 2 15. Berarti tinggal 15 kali 3 sama dengan 45 cm. Nah, ini untuk X-nya. Jadi jawabannya itu untuk panjang busur CD adalah 45 cm yang B. Oke, coba ya dipahami lagi teman-teman. Kalau misalkan masih belum jelas bisa diputar ulang ya. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini soal selanjutnya tentang tali yang melilit pada dua buah lingkaran ya. Kita baca dulu soalnya. Sama kita perhatikan gambarnya, ada dua lingkaran. Ini ukurannya sama. Ya, ini pusatnya A, ini pusatnya B ya, dua lingkaran AB. Jika diameter lingkaran A-nya itu sama dengan diameter lingkaran B, jadi sama ya, 20 cm, maka panjang tali yang melilit dua lingkaran tersebut adalah berapa? Panjang tali yang melilit. Yang melilit itu artinya dia muter nih dari sini ke sini ya, sampai ke sini lagi. Sekarang kita lihat tadi diameternya 20 cm. Berarti kalau dari sini sampai sini ini kan jari-jari nih. Jari-jarinya 10. Kemudian dari sini sampai sini juga jari-jarinya 10. Ya, berarti panjang dari A sampai B atau jarak dari A sampai B itu 10 tambah 10 20. 20 artinya sama dengan tali dari sini sampai sini. Ya enggak teman-teman? Nah, ini berarti 20. Atasnya juga sama, dari sini sampai sini 20 cm.
Kemudian tinggal kita hitung, karena lilitan berarti kita butuh garis lengkungnya lingkaran dari sini ke sini ya, kemudian dari sini ke sini. Ini seberapanya lingkaran? Setengah lingkaran ya. Yang di sini juga setengahnya lingkaran. Kalau setengah lingkaran ditambah setengah lingkaran kita gabung jadi satu lingkaran. Satu lingkaran itu artinya kita ngitung garis pinggirnya lingkaran, berarti sama saja kita menghitung kelilingnya lingkaran. Kita hitung ya, keliling lingkaran rumusnya pi kali d. Oke, berarti sama dengan pi nya 3,14 dikali d nya 20. 3,14 kali 20 hasilnya 62,8. Nah, berarti panjang lilitannya sama dengan 62,8 ditambah, nah 62,8 ini 2,8 ya. Terus tambahin ini 20 sama 20 berarti 40. 62,8 tambah 40 berapa? 102,8. Oke, jawabannya yang mana teman-teman? Yang C. Itu ya, bisa dipahami semuanya. Coba diperhatikan lagi ya, dicek lagi, barangkali Miss juga ada yang salah menghitung. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 17. Diketahui jarak antara dua buah lingkaran itu 22 cm jika jari-jari lingkaran satunya 13, jari-jari lingkaran duanya 4, maka panjang garis persekutuan dalam dua lingkaran itu adalah, kita mau menghitung garis singgung ya, garis singgung persekutuan dalam, berarti harus tahu rumusnya ya. Rumusnya apa? Kita coba ya. Nomor 17 D itu menunjukkan persekutuan dalam. Kalau L berarti persekutuan luar ya, sama dengan akar dari J kuadrat dikurangi R besar ditambah R kecil kuadrat ya. Ini rumus garis singgung persekutuan dalam. J itu apa? J itu jarak dua pusat lingkaran. R besar itu jari-jari lingkaran yang besar, R kecil itu jari-jari lingkaran yang kecil ya. Kita coba hitung, sama dengan akar dari J nya berapa? Ini jaraknya itu 22 kuadrat dikurangi R besarnya 13 ditambah 4 kuadrat, hasilnya sama dengan akar dari 22 kuadrat berapa? 484 dikurangi 17 kuadrat 289. 484 dikurangi 289 hasilnya 195. Nah, karena 195 nggak ada akarnya ya, ya udah sampai sini aja, dan di sini juga udah ada jawabannya. Jadi sudah selesai jawabannya, akar 195. Lanjut ya. Wah, masih semangat ya teman-teman. Nomor 18. Berdasarkan, jadi dua soal lagi nih, menjodohkan ya. Berdasarkan informasi di atas, jodohkan pernyataan berikut dengan pilihan yang tepat. Oke. Tadi AOC ini ada gambar ya. ABC 30. ABC berarti ini ya. Ini 30 cm. Nah, berarti 30 cm itu sudut apa ya? Tadi sudah dibahas, sudut keliling. Berarti pusatnya yang mana? Yang ini. Pusat itu berapa kalinya ya? 2 kalinya sudut keliling. Berarti ini 60. Oke. Berarti sudut AOC-nya hasilnya 60. Jawabannya yang B. Nah, ini. Ya
Kemudian panjang busur AC. Nah, mencari busur, panjang busur AC, caranya sudut pusat ini 60 derajat per 360 derajat ya, dikali, karena busur itu bagian dari kelilingnya lingkaran, berarti kalinya keliling. Kelilingnya 22/7 kali keliling itu pi kali D. Rumusnya kan tadi diameternya berapa? Lihat jari-jarinya, AO-nya 14, berarti diameternya 28. 28 bagi 7, 4. Ini 360 sama 60, 1/6. Kemudian dibagi 2, 3, dibagi 2, 2. Hasilnya 44/3. 44 bagi 3, 14,67. Berarti jawabannya yang C. Nomor 2 C. Ya, ini udah. Luas juring OAC. OAC berarti OAC sama dengan, kelihatan ya, OAC itu sama 60/360. Nah, dikali apa? Kalau ini kan kali keliling nih, sekarang kita kali luas. Nah, karena namanya daerah juring itu berarti hubungannya sama luas. 22/7 ya udah ya, kali jari-jarinya. Jari-jarinya berapa? Maaf nih, 14 kali 14. Ini disederhanakan 1/6. 14 bagi 7, 2. 2 disederhanakan sama ini 3. Ya, berarti hasilnya, nah hitung ya, 22 kali 14 bagi 3 itu 102,67. Ini jawabannya ya. Selanjutnya, besar sudut AOC-nya. AOC-nya berapa? AOC-nya 60. AOC mayor. Mayor itu berarti yang lebih besar ini nih. Nah, berarti mayor sama minor kalau ditambahkan itu 360. Berarti ini 60, satunya 300 yang D. Gitu ya. Ini soal menjodohkan kurang lebih seperti ini. Selanjutnya sebetulnya ada satu soal lagi ya, terakhir menjodohkan satu soal lagi di bab lingkaran, tapi nanti kita bahas di berikutnya ya, video berikutnya. Untuk bab lingkaran berarti kurang satu aja nih, udah lumayan banyak yang kita bahas. Sekian ya dari Miss, jangan lupa share ke teman-temannya, like juga, subscribe. Kalau ada yang belum paham bisa komen juga. Miss akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.